Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Hidayatul Ummah dari kelompok 9. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang sistem hormon pada mata kuliah biopsikologi. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Astuti Saadah, yang kedua ada Elma Hidayatul Ummah, dan yang ketiga ada Muhammad Raihan Fazal Al-Farishi. Dalam materi sistem hormon ini, kami akan menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan sistem hormon. Yang pertama ada pengertian hormon, yang kedua ada mekanisme kerja hormon, yang ketiga ada bagian-bagian penghasil hormon, dan yang keempat atau yang terakhir yakni hormon yang bekerja dalam tubuh manusia. Bagian yang pertama yakni pengertian hormon akan saya jelaskan sendiri. Hormon yakni adalah zat aktif yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin yang masuk ke dalam peredaran darah untuk mempengaruhi jaringan secara spesifik. Hormon ini berfungsi untuk memberikan sinyal kejar target yang selanjutnya akan melakukan suatu tindakan atau aktivitas tertentu. Dan materi selanjutnya adalah terkait dengan mekanisme kerja hormon. Kebanyakan hormon akan didistribusikan melalui cairan darah menuju ke sel target. Dan sel target yang memiliki respon yang cocok dengan hormon akan berkombinasi atau berikatan dengan hormon tersebut. Jadi, hormon akan mengeluarkan responnya hanya pada sel target yang spesifik atau pada sel yang memiliki reseptor yang cocok. Sedangkan sel yang tidak memiliki reseptor yang cocok untuk hormon tersebut pasti tidak akan terpengaruh, dan itu disebut juga sebagai sel non-target. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Astuti Saadah akan menjelaskan bagian dari C, yaitu bagian-bagian penghasil hormon. Yang pertama, kelenjar pineal. Hormon ini dapat juga mengatur rasa kantuk pada diri seseorang. Pada remaja, hormon ini dihasilkan lebih banyak bila dibandingkan dengan orang dewasa. Kelenjar ini menghasilkan hormon melatonin. Yang kedua, yaitu kelenjar hipofisis atau pituitary atau master of glands, lobus anterior atau adenohypophysis. Hormon yang dihasilkan oleh lobus anterior lebih didominasi oleh hormon yang mengatur mengenai pertumbuhan, reproduksi, dan masalah stres. Macam-macam hormon yang dihasilkan yaitu STH atau somatropin, LTH atau lactogenic hormon, TSH atau tirotropin, ACTH atau kortoprin, dan gonadotropik atau hormon kelamin. Yang ketiga, kelenjar tiroid. Kelenjar ini merupakan kelenjar yang kaya akan pembuluh darah dan merupakan sepasang kelenjar yang terletak berdampingan di sekitar leher. Macam-macam hormon yang dihasilkan yaitu hormon tiroksin atau T4 dan triiodothyronin atau T3, hormon kalsitonin. Yang keempat yaitu kelenjar paratiroid. Kelenjar ini merupakan kelenjar yang menempel pada kelenjar tiroid. Setiap kelenjar tiroid mempunyai sepasang kelenjar paratiroid, sehingga semuanya berjumlah 4 buah kelenjar paratiroid. Hormon yang dihasilkan yaitu hormon PTH atau paratormon, yang kedua hipersekresi, dan yang ketiga hiposekresi. Yang keempat yaitu kelenjar timus, merupakan penimbunan dari hormon somatotrof dalam tubuh. Hormon ini dihasilkan selama masa pertumbuhan sampai dengan masa pubertas. Setelah melewati masa pubertas, secara perlahan hormon ini akan berkurang sedikit demi sedikit. Kelenjar timus ini menghasilkan hormon timosin. Yang hormon ini berfungsi untuk mengatur proses pertumbuhan. Yang kedua, kekebalan tubuh atau imunitas setelah kelahiran. Dan yang ketiga, memacu pertumbuhan dan pematangan sel limfosit yang menghasilkan lymphocyte cell atau T. Yang keenam, yaitu kelenjar adrenal atau suprarenalis.
yaitu mempunyai dua bagian, yaitu A dan B. Bagian A yaitu korteks. Yang pertama, hormon kortison atau antiadison berfungsi sebagai anti peradangan dan membantu pembentukan formasi karbohidrat. Yang kedua, hormon glukokortikoid yang berfungsi sebagai merangsang kenaikan jumlah kadar gula darah. Yang ketiga, hormon kortisol yang berfungsi untuk memacu metabolisme karbohidrat dan meningkatkan respon imunitas tubuh. Yang keempat, hormon aldosteron. Yang kelima, hormon kortikosteron. Yang keenam, hormon mineralokortikoid. Dan yang bagian kedua yaitu medula, menghasilkan hormon adrenalin atau epinefrin dan hormon androgen. Yang ketujuh yaitu kelenjar ventreculus, dihasilkan hormon gastrin. Hormon ini berfungsi untuk memacu pengeluaran sekret atau getah lambung dan membantu dalam proses pencernaan. Yang kedelapan yaitu kelenjar usus. Hormon sekretin berfungsi memacu sekresi getah usus dan pankreas. Yang kedua, hormon kolesistokinin yang berfungsi memacu sekresi getah empedu dan pankreas. Yang kesembilan yaitu kelenjar Langerhans atau pankreas. Yang pertama, hormon insulin yang bersifat antagonis dengan hormon adrenalin. Hormon ini berfungsi untuk mengatur kadar glukosa dalam darah dan membantu perubahan glukosa menjadi glikogen dalam hepar dari otot. Dan kedua, hormon glukagon. Hormon ini mempunyai sifat kerja yang sinergis dengan hormon adrenalin. Hormon ini berfungsi untuk meningkatkan kadar gula dalam darah dan mengubah glikogen menjadi glukosa dalam peristiwa glikolisis. Dan yang terakhir yaitu kelenjar kelamin atau gonad, menghasilkan hormon dan sel kelamin. Macam-macamnya ada dua sel kelamin yaitu sel testis dan sel ovarium. Sel testis menghasilkan hormon androgen. Fungsi hormon testosteron ini merupakan mengatur ciri kelamin sekunder dan mempertahankan proses spermatogenesis. Dan yang kedua yaitu sel ovarium, menghasilkan 3 hormon, yaitu hormon estrogen, hormon progesteron, dan hormon relaksin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rehan Fazal Al-Farisi akan menjelaskan poin 4 mengenai hormon yang bekerja dalam tubuh manusia. Sebenarnya sangat banyak sekali hormon yang ada dalam tubuh manusia, tapi kali ini saya akan menjelaskan 10 hormon yang paling penting di dalam tubuh manusia. Pertama, yakni hormon melatonin. Hormon ini diproduksi di kelenjar pineal dan berfungsi sebagai antioksidan dan mengontrol tidur. Meskipun hormon ini diproduksi secara alami oleh tubuh, tapi kelebihan maupun kekurangan hormon dapat berakibat buruk bagi tubuh. Kelebihan hormon melatonin dapat menyebabkan lesu, gangguan hati, gangguan mata, kelelahan, disorientasi, pikiran dan terlalu psikotik, kebingungan, mengantuk, gangguan berbicara, gemetar, sakit kepala, dan pusing. Sedangkan defisiensi atau kekurangan hormon melatonin akan menyebabkan kesulitan tidur atau insomnia, tidur tidak nyenyak, pembesaran prostat, depresi, kelelahan, siklus haid tidak lancar, gelisah, sindrom premenstruasi atau PMS, katarak, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, gangguan irama jantung atau aritmia. Kedua, hormon serotonin. Hormon serotonin diproduksi di dalam pencernaan. Hormon ini berfungsi mengontrol mood atau suasana hati, nafsu makan, dan tidur. Kelebihan hormon serotonin bisa menyebabkan kegelisahan, kebingungan, peningkatan denyut jantung, pupil melebar, kehilangan koordinasi otot, berkeringat, diare, sakit kepala, menggigil, mual, muntah, kejang, dan sebagainya. Kekurangan hormon serotonin dapat menyebabkan kecemasan, tertekan, fobia, pesimistis, gelisah, tidak percaya diri, mudah marah, gangguan tidur, PMS, sakit kepala, dan sakit punggung. Ketiga,
Hormon tiroid. Hormon tiroid diproduksi di kelenjar tiroid. Hormon ini berfungsi untuk meningkatkan tingkat metabolisme basal dan mempengaruhi sintesis protein. Kelebihan hormon tiroid dapat menyebabkan diare, denyut jantung tidak teratur, sakit kepala, menggigil, gugup, kejang perut, demam, sakit dada, atau kesulitan tidur. Sedangkan kekurangan hormon tiroid dapat menyebabkan lelah, lesu, sembelit, nyeri sendi dan otot, rambut atau kuku tipis dan rapuh, kekurangan dorongan seksual, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan sebagainya. Bahkan dapat menyebabkan depresi dan gangguan jiwa lainnya. 4. Hormon adrenalin. Hormon adrenalin diproduksi di medula adrenal. Hormon ini berfungsi untuk meningkatkan pasokan oksigen dan glukosa ke otak dan otot, atau dengan meningkatkan denyut jantung, meningkatkan katalisis dari glikogen dalam hati, kerusakan lipid dalam sel lemak, serta menekan sistem kekebalan. Kekurangan hormon adrenalin dapat menyebabkan pening, pusing, kelelahan, penurunan berat badan. Beberapa mengalami gangguan usus, peningkatan pigmentasi kulit, depresi, nyeri otot, dan sakit pinggang akut. 5. Hormon dopamin. Hormon ini diproduksi di ginjal dan hipotalamus. Hormon ini berfungsi untuk meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah, menghambat pelepasan prolaktin dan TRH dari hipofisis anterior. Kelebihan dopamin dapat menyebabkan mual, muntah, sakit kepala, detak jantung tidak teratur, sakit dada, kesulitan bernapas, perubahan jumlah urin, perubahan warna kulit, sakit di kaki dan lengan. Kekurangan hormon dopamin dapat menyebabkan tertekan, motivasi rendah, kesulitan memberikan perhatian dan berkonsentrasi, berpikir lambat, rendah libido dan impotensi, mudah lelah, berat badan cepat naik, dan mengalami gangguan tidur. 6. Hormon kortisol. Hormon kortisol dihasilkan oleh kelenjar adrenalin dan kerap disebut sebagai hormon stres. Karena diproduksi saat kita mengalami stres, kortisol akan meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, pernapasan, dan kekencangan otot ketika kita menemui situasi yang menurut kita bahaya. Adanya kortisol membantu kita bertahan dan menyesuaikan diri pada situasi yang penuh tekanan. Kortisol juga berperan mengatur kadar gula darah, mengontrol metabolisme, mengurangi inflamasi, dan membantu pembentukan memori di otak. Bila terasa segar saat bangun pagi dan bersemangat, ada peran kortisol juga pada kondisi tersebut. 7. Hormon insulin. Hormon insulin diproduksi di pankreas dan berfungsi untuk pengambilan glukosa, glikogenesis, dan glikolisis di hati dan otot dari darah. Kelebihan insulin dapat menyebabkan kadar gula darah sangat rendah, detak jantung tidak teratur, berkeringat, gemetaran, mual, kelaparan berat, dan kecemasan. Kadang-kadang juga menyebabkan hipoglikemia atau gula darah rendah. Kekurangan insulin dapat menyebabkan hiperglisemia atau peningkatan kadar gula darah yang dapat mengakibatkan penyakit diabetes mellitus. 8. Testosteron. Hormon ini diproduksi di testis dan berfungsi sebagai hormon seks pria. Hormon ini merangsang pematangan organ-organ seks pria, skrotum, pertumbuhan jenggot, pertumbuhan massa otot dan kekuatan, dan peningkatan kepadatan tulang. Kelebihan hormon ini dapat menyebabkan peningkatan libido berlebihan dan mudah marah. Kekurangan testosteron dapat menyebabkan penyakit atau kerusakan pada hipotalamus atau kelenjar di bawah otak atau testis yang menghambat sekresi hormon dan produksi testosteron atau hipogonadisme. Kekurangan testosteron juga dapat menyebabkan kerutan di wajah, kehilangan otot tubuh, pinggang menggendut, kelelahan yang kronis, penurunan libido, disfungsi ereksi, dan kesulitan mencapai orgasme. Ini bisa terjadi pada pria juga wanita. 9. Hormon estrogen. Kelebihan hormon estrogen dapat menaikkan berat badan, gairah seks merendah, penumpukan cairan dalam tubuh, kanker payudara, masalah tiroid. Sedangkan kekurangan hormon estrogen dapat menyebabkan infeksi saluran kemih, siklus haid yang tidak lancar, mood swing, sakit kepala, depresi, dan kesulitan untuk berkonsentrasi. Estrogen bekerja sama dengan vitamin D dan kalsium untuk menguatkan tulang. Jadi saat estrogen di bawah batas normal, ada kemungkinan tulang Anda menjadi lebih mudah retak atau patah. Hal itu disebabkan karena kepadatan tulang yang berkurang. Terakhir, hormon pertumbuhan atau HGH. Hormon ini diproduksi di pituitari anterior dan berfungsi merangsang pertumbuhan dan reproduksi sel, melepaskan faktor pertumbuhan satu mirip insulin dari hati. Kelebihan hormon ini dapat menyebabkan pertumbuhan dapat
menyebabkan tumor hipofisis yang jinak dan tumbuh secara perlahan. Juga dapat menyebabkan sakit kepala, gangguan penglihatan, tekanan saraf optik, kelebihan tulang rahan, jari tangan dan kaki, kelemahan otot, resistensi insulin. Bahkan dapat menyebabkan diabetes tipe 2 dan berkurangnya fungsi seksual. Kekurangan hormon ini pada anak-anak dapat menyebabkan kegagalan pertumbuhan dan tubuh pendek dan tertunjuknya kematangan seksual. Sedangkan pada orang dewasa kekurangan hormon pertumbuhan jarang terjadi, tapi dalam beberapa kasus dapat menyebabkan obesitas, penurunan massa otot, dan pengurangan energi dan kualitas hidup. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah tadi presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.